Jumpa lagi Jawa TV. Kali ini settingnya berubah ya. Ya ini karena sekarang kita sedang ada saya tepatnya ada di rumah. Jadi lagi work from home gitu ya. Kan suruhnya di rumah aja. Oke, tapi terlepas dari itu, apa yang kita mau bahas kali ini? Ada sebuah laptop yang sangat menarik sekali yang terlihat oleh kami pada saat lagi browsing-browsing. Lihat, ini laptop kok lucu ya. Ya, ini adalah Lenovo IdeaPad S145. Sebenarnya bukan menarik karena IdeaPad S145, itu kita udah pernah review dulu, tapi memang versi yang Celeron ya. Ini kan menarik karena dia menggunakan sebuah Core i5 Ice Lake. Udah pernah juga kita review ya. Tapi Core i5 Ice Lake yang GPU-nya pakai G4. Nah, jadi yang i5 1035 G4 ini adalah Iris yang tipe menengah. Kita mau tahu seberapa performanya, sekaligus kita review juga S145-nya. Oke, jadi ya gini deh, bekerja dari rumah sekarang, jadi syuting juga di rumah ya, agak sedikit beda. Mohon maaf nih kalau cun warnanya segala macam agak sedikit berantakan karena kita akan berubah sedikit ya modelnya. Saya juga kali ini saya nggak pegang laptopnya, karena teman-teman yang lain yang mencoba ngetes laptopnya, yang benchmark laptopnya, saya cuma pegang di awal doang dan belum sempat saya pegang lagi untuk bikin shoot ini. Tapi kita udah dapat datanya, jadi saya bisa ceritakan pada kalian kira-kira seperti apa si Lenovo IdeaPad S145 yang menggunakan Core i5 1035 G4 yang menarik perhatian kami ini. Oke, jadi kita mulai dari prosesornya. Kita udah bahas dari tadi, itu prosesor 1035 G4 Core i5 1035 G4 Ice Lake 10 nanometer, TDP 15 watt, 4 core, 8 thread, base-nya 1,1 GHz dengan turbo 3,7 GHz dan cache memorinya cukup besar, 6 MB ya, 6 MB Intel Smart Cache di situ. Untuk RAM ini menarik banget yang terjadi di Lenovo IdeaPad S145 ini. Ada RAM 4GB on board, itu udah nempel di boardnya sendiri. Tapi Lenovo sudah nambahin, Lenovo Indonesia sudah nambahin 4GB lagi Sodim. Jadi sebetulnya udah penuh ya. Jadi 8GB itu udah 4 keping, udah 2 keping, sorry. Udah 4 plus 4 ya. Jadi 8GB sudah 2 keping. Dan maksimumnya otomatis adalah 4GB yang tersolder ya, plus 8GB lagi katanya. Jadi 4 plus 8. Oke, jadi 12GB maksimum. Oke, nggak ada masalah. Tapi 8GB pun sudah cukup sebetulnya. Dan ini terus terang udah pasti jalan di dual channel, jadi kita nggak punya masalah di situ ya. Oke, untuk storage dia 512GB menggunakan SSD PCIe NVMe dan masih ada satu slot SATA yang kosong. Ya. Kemudian untuk GPU, nah ini GPU atau Integrated Graphics menggunakan Intel Iris Plus Graphics 48 execution unit. Ya, di G4 ini ada 48 execution unit. Ini menarik, nanti kita lihat performanya seperti apa. Bodi si Lenovo IdeaPad S145 ini seperti kita udah tahu ya, ini form factor-nya clamshell, layar bisa dibuka 180 derajat ya, material polikarbonat, warna granite black. Dimensinya adalah panjang 32,7 cm, lebar 24,1 cm dengan ketebalan 1,99 cm. Ya, ini lumayan tipis memang laptopnya. Bobot laptop ini 1,48 kg, chargernya juga ringan di 213 gram ya. Jadi total yang kita bawa-bawa kalau dengan chargernya adalah sekitar 1,69 gram doang ya. Lumayan oke. Untuk layarnya, laptop ini bukan laptop dengan layar yang terbaik yang pernah kita lihat ya, tapi ya lumayan lah layarnya, 14 inci, HD 1360x768, panelnya ini panel TN memang. Ya, harganya makanya bisa murah banget memang di sini. Ini layar 220 nits dan ini adalah layar anti glare ya. Dan ini sudah memiliki dua sided narrow bezel. Jadi bezel kanan dan kirinya itu tipis ya. Lumayan kekinian sih sebetulnya. Untuk kameranya terletak di sisi atas, ini adalah kamera 720p 30 fps. Untuk konektornya di sisi kiri kita lihat ada DC in, ada satu HDMI, ada satu USB 2.0 dan ada USB 3.1 Gen 1. Sementara itu, di sebelah kanan ada satu audio jack combo 3,5 mili dan satu SD card reader. Ya. Konektivitasnya ini menggunakan Intel Wireless AC9462. Ya, otomatis ini sudah mendukung Wi-Fi AC. Ya, 5 GHz sudah bisa, 2,4 sudah pasti. Ini support multi-user MIMO dan Bluetooth 5. Untuk audionya dia menggunakan dua speaker terletak di bawah mengarah ke pengguna. Kualitas suaranya standar-standar aja, ini nggak hebat-hebat banget dan tidak terlalu kenceng juga. Ya, mau ini S145, jadi memang serinya memang seri entry walaupun prosesornya kenceng ya. Jadi jangan terlalu banyak berharap bahwa audionya akan menggelegar luar biasa. Nggak. Harganya, lihat harganya ya.
Oke, untuk keyboard, ini keyboard chiclet khas IdeaPad ya, bentuknya seperti inilah. Ya, IdeaPad ya. Sebetulnya bahkan ThinkPad pun mirip-mirip seperti ini, tapi sudahlah, ini IdeaPad emang bentuknya chicletnya khas seperti ini. Untuk touchpad, ini posisinya adalah center to keyboard, jadi di tengah enak, tidak ada tombol khusus klik dan kanan atau kiri di sini. Nah, mari kita masuk ke bagian jeroannya lagi nih, balik lagi ke lihat isinya seperti apa ya. Pertama-tama untuk lihat performance, kita harus cek dulu performance kontrolnya ya. Performance control ini bisa dikendalikan melalui function plus Q. Ini umum untuk semua laptop Lenovo, Fn plus Q gitu ya. Atau kan juga bisa ngatur lewat software Lenovo Vantage ya. Dan di BIOS tuh juga bisa kalau mau lihat BIOS ada 3 preset di situ ya. Presetnya adalah Intelligent Mode, Performance Mode, sama Cool and Quiet Mode ya. Tentunya untuk lihat performance kita akan coba Intelligent sama Performance Mode dulu untuk kita lihat performance seperti apa ya. Kita jalankan Cinebench R15, kita loop 10 kali, colok ke charger, kita lihat ya. Intelligent Mode mengeluarkan skor pertama di 714, lalu turun sedikit ke 645 dan bertahan di 640-an. Ini skoran tinggi untuk sebuah Core i5 ya. Kita baru pertama kali sih sebetulnya main Core i5 yang pakai G4 di kelas harga ini. Ini kencang sebetulnya ya. Ya, kemudian kita lihat di bagian performance. Kalau kita set di performance gimana? Di performance kita lihat bahwa turbonya bisa membuat dia naik sampai 741, lebih tinggi lagi. Walaupun dia sempat drop sebentar ke 617, tapi dia langsung kembali lagi ke kisaran 650 sampai 670. Jadi kita bisa lihat di mode performance kita dapat sedikit performa ekstra. Walaupun dengan mode intelligent pun sebetulnya performanya udah cukup tinggi. Nah, yang menarik dari sebuah laptop Lenovo selama ini kita pengujian, biasanya kita bisa memperoleh performa seperti dicolok ke charger dalam kondisi pakai baterai doang, ya. Kita bisa dapatkan ini dengan mode performance dan dengan Windows Power Mode-nya ada di best performance, ya. Jadi function Q-nya di performance, lalu Windows Power Mode-nya di best performance ya. Kita bisa dapat kalau kita tes dengan Cinebench R15, kita loop 10 kali, kita dapat skor yang mirip dengan skor performance ya, sekitar 741 startnya, lalu bergerak ke 640-an. Jadi ya, dengan baterai pun kalian bisa dapat performa sama seperti di charge. Oke, apa yang membuat kami tertarik dengan prosesor yang satu ini? Selalu yang namanya Ice Lake itu membuat kami tertarik karena ini nih kuncinya sebetulnya. Ice Lake yang punya GPU G4 dan G7 terutama, ini punya performa ekstra untuk AI. Jadi Ice Lake ini punya AI. Jadi arsitektur Sunnycove pada Ice Lake ini memiliki feature DL Boost Dynamic Tuning di situ ya. Feature ini mampu meningkatkan kemampuan AI dari prosesornya sendiri gitu ya. Beberapa software itu atau aplikasi itu sudah bisa memanfaatkan kemampuan AI ini, dan ini baru di awal-awal doang. Nantinya akan semakin banyak lagi software yang bisa support. Kita ambil contoh seperti Topaz Gigapixel AI ini. Nah, ini cukup menarik di mana software ini mampu memperhalus gambar saat di zoom dari resolusi rendah ya. Jadi misalnya kita mau membesarkan gambar dari resolusi rendah, kita besarkan ke resolusi yang jauh lebih tinggi. Kita lihat detailnya. Harusnya kalau dari resolusi kecil ke besar ini jadi hancur detailnya. Tapi dengan Topaz Gigapixel AI memanfaatkan si 1035G4 ini, kemampuan AI-nya, kita bisa lihat bahwa dia bisa membuat perkiraan bentuknya jadi seperti apa. Sebetulnya perkiraan, tapi jadinya bener jadi lagi, normal lagi ya, kalian mendekati normal. Ini bukan sharpening, jadi sharpening sih gampang, tapi ini bukan sharpening. Ini memperkirakan kembali bentuknya seperti apa. Lalu kemudian contoh berikutnya lagi ada di Photo Director. Fitur deblur misalnya, itu juga menggunakan performa yang ada di dalam prosesor ini ya, spesifik banget. Jadi fitur deblur dari Photo Director ini mampu menghilangkan efek blur. Jadi kalau udah misalnya kita foto-foto hasilnya nggak tajam kayak begini ya, itu bisa ditajamkan gitu ya. Ditajamkan dengan Photo Director dengan menggunakan performa AI dari prosesor yang satu ini. Menarik sekali. Hasilnya juga lumayan, jadi ya mungkin ada foto-foto yang tadinya kita nggak bakal selamat ya udah nggak bisa dipakai deh, jadi bisa dipakai. Paling nggak untuk sosmed masih bisa dipakai banget. Nah, yang menarik lagi adalah Adobe Premiere Pro. Iya, jadi software editing video ini juga sudah banyak menggunakan optimalisasi ke GPU-nya Intel juga. Contohnya misalnya untuk fitur auto reframe yang seperti ini.
Auto reframe ini akan semakin sering terjadi ya. Kondisinya kita sering membuat sebuah video dalam bentuk horizontal 16:9 seperti ini. Padahal sosial media itu udah banyak yang kebalikannya, sudah vertikal gitu ya. Ada TikTok di situ, ada IG Story di situ, bahkan YouTube pun mendukung yang vertikal sekarang ya. Nah, bagaimana kalau kita mau pakai dalam kondisi seperti ini? Ini contohnya adalah pemain ski misalnya ya gitu ya. kanan kiri, terus bermasalah. Gimana caranya dong? Ya udah, kalau gitu kita bisa ambil aja pakai auto reframe, nanti langsung si Adobe-nya tahu di mana posisi orangnya dan frame-nya mengikuti sendiri posisi orangnya. Ini luar biasa sekali. Dan ini terjadi hanya dengan laptop yang relatif murah seperti ini. Adobe Photoshop juga menggunakan AI untuk fitur select object misalnya. Selection itu bukan hal yang gampang, apalagi kalau udah banyak bulu-bulu seperti burung atau rambut gitu, itu udah hal yang susah. Tapi dengan AI, jadi si Adobe akan bisa memperkirakan ini sebetulnya benda apa. Langsung bisa diambil, dipilihkan, oh ini dia objeknya, bisa diselect, bisa dipilih gitu ya. Kebalikannya dengan remove background, itu juga bisa. Dengan AI bisa diperkirakan yang mana yang background, yang mana yang foreground, mana objek, mana background gitu ya. Jadi bisa dibuat seperti ini, bisa dibuang backgroundnya dengan mudah. Lagi-lagi ini pakai AI dan ini bisa dijalankan dengan laptop yang satu ini. Oke, cukup soal AI, itu memang kelebihannya prosesor Ice Lake, terutama yang GPU-nya pakai Iris ya, atau Iris Plus di situ. Sekarang mari kita lihat GPU-nya untuk performa grafis ya. Terima Firestrike, kita lihat grafik skornya. Intel Iris Plus dengan 48 EU ini dapat skor 1979. Oke lah ya, oke untuk sebuah integrated graphics ya. Balik lagi ke jeroan yang lain, kita lihat untuk dengan Crystal Dismark S145 ini punya SSD, speednya berapa, read-nya di 1769 dan write hampir 1000 di 984. Cukup oke. Mengingat harganya, mengingat ini adalah storage yang besar 512, ya kecepatan seperti ini oke sih. Nah, sekarang kita masuk ke content creation. Ya, harga segini kita minta buat content creation. Ya, oke, kita mau lihat bagaimana dia bisa bekerja di content creation ya. Source videonya adalah 4K 60, durasinya 2 menit 7 detik, editing multi-layer color correction, output presetnya adalah YouTube 4K 60. Ini seperti biasa kita lakukan. Dan di sini kita pakai ada opsi software only ya. Kalau kita hanya pakai software, hanya pakai prosesor aja, kita butuh waktu 26 menit 44 detik. Sementara menghidupkan OpenCL atau Integrated Graphics-nya itu membuat kita mengerjakan ini dalam 22 menit 5 detik. Jadi kelihatan ada akselerasi lebih cepat di sini ya. Lalu bagaimana dengan gaming? Ya, kita udah pernah tes Core i3 yang pakai 10 Gen, Intel 10 Gen yang G1. Ya, lalu dulu kita udah pernah tes i5 juga pakai G1, tapi ini G4. Ini beda ya. Ini G4. Oke, CS:GO dulu kita tes ya. 720p low kita dapat 90 sampai 140 fps. Lumayan ini, lumayan oke ya, walaupun 720p low ya, tapi paling nggak kita bisa main di fps tinggi banget di sini. Kemudian untuk Dota 2 720p fastest kita masih dapat 60 sampai 80 fps. Lagi-lagi sebuah hasil yang membuat kalian tentunya bisa main Dota 2 di sini ya. Lalu kita pindah ke Honkai Impact 3 yang membuat PC ya, bukan pakai emulator, yang PC. Kita jalan di 768p low, FPS max, all effect off, dan kita dapat 70 sampai 110 fps. Tapi kenapa kita cari yang setting seperti ini? Karena Honkai Impact itu terkenal dengan drop frame-nya. Jadi dalam kondisi seperti ini dia masih drop frame, tapi drop frame-nya hanya ke 50 fps saat banyak banget efek visual yang keluar di sini ya. Jadi mulus lancar. Oke, lalu gimana dengan game seperti Battlefield 1 misalnya ya? Ya memang bukan game baru tapi gambarnya grafiknya cukup oke. Game-game tipe ini masih bisa jalan di 720p low, kita dapat 40 sampai 55 fps. Masih cukup nyaman selama kita nggak main multiplayer ya. Main di campaign-nya ini masih cukup nyaman dimainkan. Lalu yang akhir-akhir ini kita tes lagi karena banyak banget yang nanya GTA 5. Oke, GTA 5 720p medium kita dapat 30 sampai 50 fps. Masih cukup nyaman karena tidak ada stutter yang parah. Biasanya nggak enak dari GTA 5 adalah stuttering yang parah banget itu ya. Nah, ini nggak kelihatan di sini ya. Jadi cukup nyaman pakai GTA 5 sekalipun.
Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana suhu dari si laptop satu ini dan tentunya prosesornya. Oke, untuk prosesornya kita coba hajar dengan Cinebench R15, walaupun agak sedikit nggak masuk di akal pakai R15, tapi sudahlah, kita nggak apa-apa. Kita coba aja pakai Cinebench R15 dan kita lihat kita mendapatkan suhu rata-rata di kisaran 84,5 derajat Celcius dalam kondisi beban yang tinggi sekali. Cukup oke, terutama mengingat bahwa ini sebuah laptop yang bukan laptop tebal dan bukan laptop yang coolingnya luar biasa gitu ya. Harganya pun segini, suhu segini masih cukup oke ya. Tapi toh kalian kan tidak akan pakai Cinebench sehari-hari ya, ngapain juga. Oke, lalu sekarang mari kita lihat temperatur permukaannya pakai thermal imaging. Ya, oke, kita pakai Cinebench R15 lagi, kita loop lagi. Kita pasang di intelligent mode dan kita lihat palm rest-nya suhunya ada di bawah 30 derajat. Ya. Kemudian seluruh permukaan laptop ini berada di bawah 39 derajat Celcius. Suhu paling panas ada di daerah WERT di kisaran 35 sampai 38 derajat Celcius. Kita lanjut ke pengujian baterai. Setting layar di 50% dengan volume 25% dan kita lihat bahwa menggunakan intelligent mode kita bisa web browsing sekitar 7 jam. Sementara itu, untuk pengujian video, hasilnya juga tidak terlalu memalukan. Lumayan oke ya, laptop yang satu ini. Untuk charging time-nya 30 menit pertama kita mencapai 30%, 60 menit di 55%, 90 menit 81%, 120 menit atau 2 jam kita mencapai 96%, sementara untuk mencapai 100% kita butuh waktu 150 menit atau 2 jam setengah. Ya, ini tergolong normal. Rata-rata laptop ya seperti ini, kurang lebih 2 sampai 2,5 jam. Oke, harga dan paket penjualan. Ini yang paling menarik ya. Sebuah laptop dengan Core i5 yang udah pakai Iris Plus seperti ini dijual di harga 8.699.000. Ini harga cukup miring sebenarnya ya untuk sebuah Core i5 yang canggih dan sudah punya kemampuan AI tadi ya. Ada AI-nya di sini gitu ya. Dan laptop ini bisa ditemukan di Shopee ya. Harga segini namanya di Shopee nih ya. Paket penjualannya ini berlaku di Shopee dan tempat lain juga ya. Itu menggunakan Windows 10 Home dan ada Microsoft Office Home and Student. Yes, dapat Office 8,699 juta, dapat Office resmi yang bukan subscription. Jadi bukan yang dibayar bulanan atau tahunan, bukan. Ini ada dan pakai terus selamanya ya. Dan garansi juga cukup panjang di 2 tahun. Ini lumayan nih. Jangan lupa ini bisa dapatkan di Shopee ya. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Sejauh ini dari kita tes mungkin minus point yang paling besar yang kita lihat dari laptop ini adalah layar panel TN-nya. Ya, kami nggak gitu cocok, tapi lagi-lagi harga segitu. Jadi kalau kalian mau pakai buat video editing, mungkin di rumah kalian mau pakai monitor tambahan. Ini dari si laptopnya sendiri. Oke, tapi sisanya kita cukup senang. Kenapa? Karena harganya murah. Jadi kita akan permisif sekali di sini. SSD-nya besar, game banyak yang jalan karena prosesornya lumayan kencang dan GPU lumayan kencang juga. Performa on battery tetap kencang, jadi kita bisa dapatkan performa pada saat pakai baterai yang kencang. Bobotnya juga oke, prosesornya juga stabil di sini ya. Jadi cooling sistemnya lumayan oke, membuat prosesor tetap jalan stabil. Secara keseluruhan ini sangat menarik sebetulnya untuk kelas harganya. Ya, jadi cukup menarik melihat bahwa sebuah Core i5 1035G4 bisa ditawarkan dengan harga seperti ini. Dan ingat tadi masih dapat Office Home and Student. Jadi lebih murah lagi sebetulnya harganya, karena Office Home and Student harganya sekitar 1,7, 1,8 juta. Lumayan tinggi harganya ya. Dan prosesornya memang sangat menarik sekali karena fiturnya yang futuristik. Fitur yang futuristik. Karena udah pakai fitur-fitur AI di situ yang kedepannya akan semakin banyak dimanfaatkan dan dioptimalkan oleh aplikasi yang baru tentunya ya. Ya, jadi S145 yang versi Core i5 ini menarik sekali dari sisi paket penjualannya berbanding dengan harganya. Luar biasa menarik sekali. Sementara itu, Core i5 1035G4-nya jadi sangat menarik berdasarkan hasil tes kami. Ini sangat menarik sekali, terutama karena fitur AI-nya ternyata memang berfungsi normal dan lumayan kencang, mirip-mirip seperti kakaknya yang 1065G7 yang Core i7 ya. Jadi harusnya prosesor yang macam ini dan laptop yang pakai prosesor macam ini siap untuk aplikasi-aplikasi, bahkan aplikasi masa depan. Saya Didi Irfan, jaga TV TV.